Sekarang kamu udah tenang. Kamu boleh cerita sama aku pelan-pelan, ya. Tadi kenapa kamu buang air ke papa aku? Tadi aku dapat sekelibat ingatan. Aku ngelihat ada orang yang ngasih gelas ke aku, terus ngelempar air gitu aja. Dan setelah itu, aku inget, aku... Oke, pelan-pelan. Apa yang terjadi sama orang itu? Dan setelah itu... Papa ngapain sih di depan kamar tamu? Kok muka papa kayak orang ketakutan gitu? Jangan-jangan papa nguping lagi. Dan setelah itu... Kenapa, Cinta? Astaga, mama ngapain sih? Bikin papa kaget aja. Mama yang mesti nanya sama papa ngapain di sini? Jangan bilang papa nguping mereka ya. Shh, sekarang ikut papa. Ayo. Pa, ada apa sih? Pa, ada apa? Enggak, biasa aja loh papa nguping kayak gitu tadi. Dan tadi waktu makan, muka papa tuh takut banget waktu Cinta siram air ke muka papa. Jangan bilang papa takut sama perempuan itu. Karena mama tahu, Pa, satu-satunya orang yang papa takutin tuh ibu kandung papa sendiri, si Mami. Pa, ngomong, Pa, ada apa, Pa? Gawat, Ma. Papa dalam masalah besar. Ya masalah besar apa, Pa? Cerita dong sama Mama. Pa, Mama tuh istri Papa. Udah 30 tahun Mama dampingin Papa. Cerita, Pa, sama Mama, Pa. Cerita. Gadis itu bukan Cinta. Dia malah supervisor yang pernah bekerja pada PT Agung Surya Food. Kalian semua harus berpura-pura kalau Cinta adalah pacarnya Arya. Mengerti semuanya? Mengerti, Oma? Iya, Mi. Bagus. Dia benar-benar lupa ingatan. Iya, Ma. Dia harusnya sudah mati. Tapi Papa bingung kenapa dia masih hidup. Dan dia sekarang tinggal di sini dekat dengan Arya. Dia itu tahu semua kebusukan aku dan Arman di perusahaan. Dan kalau dia bilang ke Arya, dia tidak akan ragu untuk menenggelamkan aku dan Arman. Sekalipun aku harus kehilangan segalanya. Sekarang kamu buang semua kenangan buruk kamu itu. Itu cuma bikin kamu makin sakit. Mendingan kamu ingat kenangan kita berdua. Kita waktu itu pernah ke Taman Anggrek. Itu tempat favorit kamu. Emangnya kita pernah ke sana, Mas? Waktu di Taman Anggrek itu lagi sejuk banget. Cinta, tunggu. Kamu nggak bisa kan ngejar aku? Cinta, nggak mau duduk aja? Ayo dong ngejar aku. Katanya sayang sama aku. Kamu lihat kan itu ada mangga tuh. Kamu mau? Mau? Ya udah, aku ambil yang ini ya. Ah, enggak. Aku nggak mau yang itu. Aku maunya yang itu tuh. Tenang Hati-hati aja. ya. Iya. Makasih. Iya, kalau aku jatuh kamu tangkep ya. Oke.
Aku naik lagi ya. Enggak, aku nggak mau kamu jatuh lagi. Kita coba pohon yang lain aja yang di situ. Nggak usah deh, aku maunya kamu aja. Dan waktu itu ada perlombaan 17 Agustus dekat rumah kamu. Lombanya makan sate ayam. Nah, kebetulan kamu tuh suka banget sama sate ayam. Aku suka sate ayam, Mas. Suka, kamu suka banget. Saking sukanya, kamu jadi pemenangnya. Pemenangnya adalah Archie. Tos dulu. Archie. Archie itu apa, Mas? Ah, kamu beneran gak ingat Archie itu apa? Aku nggak inget, Mas. Coba ya, aku inget-inget lagi. Maafin aku, Cinta. Aku bohong lagi sama kamu soal kenangan yang tak pernah ada. Udah. Jangan. Udah, gak usah diingat-ingat. Sini aku cerita aja. Ntar kamu sakit lagi. Sini. Udah. Udah nih aku cerita aja, ya. Archie itu kepanjangan dari Arya dan Cinta. Archie, Arya, Cinta. Archie. Mama, maafin Putri ya. Putri udah berbuat salah sama Om Ayan. Sayang, kamu nggak boleh gitu lagi sama Om Ayan. Nggak baik loh kayak gitu. Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Oh iya, nanti kan Mama mau pergi ke Singapura. Mama bakalan titipin kamu ke Papa setelah Papa di Jakarta. Siap, Mama. Ya udah, kamu tidur dulu ya. Oke, Mama. Udah dong sayang, kamu jangan cemburu gitu sama aku. Aku nikah sama Selma itu tuh cuma pura-pura aja. Iya benar, cukup aku deket dengan Selma aja. Semua pesta dan meeting tuh jadi gampang. Itu klien gampang banget berdatangan. Kenapa lagi sayang? Ma, tapi Om Ayan jahat. Papa Putri cuma satu, Papa Arya. Putri nggak mau papa yang lain. Mama harus bilang berapa kali sih ke kamu, ha? Cukup ngomongin hal itu. Kamu jangan ikut campur. Kamu cuma anak kecil. Tapi, Ma... Udah, kamu tidur. Bi! Urus Putri. Ayo dong, ikut Bibi yuk. Ma, percaya sama Putri, Ma. Om Ayan itu jahat, Mama. Ma. Pak Rohim, buang sampah ya. Iya. Sekarang aku tahu gimana caranya aku bisa singkirkan perempuan itu dari rumah ini tanpa harus mengotori tangan aku. Kamu? Maaf Om, saya boleh masuk? Hai Cinta sayang, ada apa sayang? Hah? Kamu baik-baik aja kan hari ini? Iya, saya baik-baik aja kok, Tante. Aku kesini mau minta maaf sama Om Surya karena sikap aku semalam itu nggak pantas. Sekali lagi, aku minta maaf ya Om.
Sayang, kita udah ngerti kok kalau keadaan kamu tuh nggak stabil. Jadi Om sama Tante udah maafin kamu. Kan sebentar lagi kita juga jadi keluarga, ya kan? Mas, kok diem aja sih? Itu Cinta minta maaf. Ngomong dong. Iya, nggak apa-apa. Kamu kenapa? Kayaknya kamu ingin melakukan sesuatu. Akan ada kejutan yang lebih besar lagi. Pak Arman. Makasih ya. Oh ya Pak, ini ada dokumen yang harus ditandatangan. Saya mau nanya Pak, bukan terkesan kepo atau gimana. Cuman adik Bapak itu si Arya, kenapa nggak pernah kelihatan di kantor ya Pak? Ngurusin kerjaan. Kan kasihan jadinya cuman Bapak sama ayah Bapak yang kerja keras. Arya itu orangnya nggak berguna. Dia nggak bisa ngurusin perusahaan. Dia ngurusin kehidupan dia aja gagal. Dia itu benar-benar pecundang. Tapi anehnya dia itu kesayangan papa. Apaan kamu? Kamu saya pecat! Dengar ya! Sekali lagi kamu hina Arya kayak gitu, saya bunuh kamu. Hei, kamu kenapa, Sarah? Astaga, mikir apa sih aku barusan? Maaf Pak. Ya, halo? Maaf Pak, saya nggak sengaja. Maaf, bisa saya bantu? Nggak usah. Saya bersihin kamar mandi aja. Kurang ajar. Bisa-bisanya dia hina Arya kayak gitu. Arya, kamu kenapa buru-buru banget? Ada apa sih? Arya tuh belum cerita ke Cinta soal Selma dan Putri. Ya sekarang Arya bingung gimana caranya mau cerita ke Cinta soal ini. Sebaiknya kamu cerita langsung sama Cinta. Daripada didengar dari orang lain. Kendalanya Oma nih ya, kalau misalnya Arya cerita sejujur-jujurnya sama Cinta, dokter Cinta tuh bilang ke Arya kalau Arya itu harus ngejaga emosi dia dan kesehatan mental dia. Nanti kalau dia tahu cerita aslinya kayak gimana Oma, takutnya panic attack-nya kambuh lagi. Dan bisa jadi Cinta itu koma lagi Oma. Apa kamu udah cerita sama Selma? Belum sih Oma. Tapi apa Arya coba ngomong aja ke Selma kali ya? Telepon sekarang ya? Jangan. Sebaiknya kamu ketemuin dia. Bicara empat mata. Ya udah kalau gitu Arya langsung ke sana aja ya Oma ya. Ya udah, Arya jalan dulu Oma. Ya, hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu. Saya punya tugas untuk kamu. Tenang Bu, semuanya beres. Bagus. Bravo. Kamu memang cerdas, Ma. Mana yang betul?
Laki-laki itu, dia kan ada di malam saat aku nolongin Cinta. Gimana? Ramai nggak? Nggak salah lagi, bener dia orangnya. Laki-laki yang udah perkosa Cinta malam itu. Itu kan laki-laki yang nolongin malam. Mana lihat gue lagi. Woi bos, mau kemana bos? Sini lah main lagi. Bos! Woi! Woi, berhenti! Lu itu salah orang. Gue nggak pernah perkosa gadis itu. Gue itu Pasuruan. Apa lu bilang? Woi! Woi, berhenti! Ya lo. Bos, ini ada laki-laki yang nolongin malam itu bos. Nah, ternyata dia ngelain saya di Jakarta bos. Kamu gimana sih? Saya udah bilang sama kamu, sembunyi jangan keluar-keluar. Gue harus cari tahu siapa yang udah nyakitin Cinta. Woi, keluar lo! Kurang ajar, suaranya Arya. Mas. Cepet hadapin gua keluar! Sekarang lo keluar dan lawan gua. Dan kasih tahu siapa yang udah nyakitin Cinta. Lu pikir gua bakalan biarin lu pergi gitu aja? Awas aja sampai Roni ketangkep sama Arya. Bisa-bisa Arya tahu kalau semua ini kerjaan gua. Kamu harus melakukan sesuatu. Jangan sampai kamu ketangkep sama dia. Ngerti? Oke bos. Gue di sini. Mau tuh apa sih? Sekarang lu kasih tahu ke gua siapa yang udah nyuruh lu. Siapa lu? Hah? Mas, sadar. Gue tuh barusan justru mau nolongin lo. Lo hampir ketabrak truk tadi. Kemana sih Roni? Belum telepon juga. Mendingan sekarang gue anterin lo cuci muka deh, situ. Ya.
Ayo. Kenapa tuh Arman? Tegang banget mukanya. Pak Arman baik-baik aja kan? Lagi ada masalah ya, gelisah banget kayaknya. Saya pijitin aja ya Pak, biar lebih rileks. Nggak usah. Saya lagi nggak mood buat dipijit. Sorry Pak. Lagi nungguin telepon dari siapa sih Arman? Kayaknya ada yang bikin dia cemas dan takut. Halo. Halo bos, ini saya udah berhasil kabur dari laki-laki itu bos. Bagus. Pokoknya kamu harus sembunyi, jangan keluar rumah. Saya nggak mau dengar cerita kayak gini lagi. Oke bos, saya nggak akan keluar rumah lagi. Arya berarti sekarang ada di Jakarta. Dan sepertinya malah juga ikut Arya ke Jakarta. Pak Arman, ada masalah? Bukan urusan kamu. Pasti ada rahasia yang dia nggak mau kasih tahu aku. Oma ngapain sih ngajak Dion keluar? Abis kamu nonton TV terus sama main HP terus kan yang baik buat mata. Mendingan kita main petak umpet aja gimana sama Tante Cinta juga. Oke, Oma. Ayo kita mulai, cepetan, hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayaknya aku ngumpet di sini aja deh. Tante Cinta. Op. Bye-bye Cinta. Sengaja saya kirim kamu ke tempat yang paling cocok buat kamu. Tempat sampah. Pak Rohim, Iya, Oma. kemana aja lama nggak kelihatan? Iya, Oma. Udah seminggu sakit. Syukurlah, sekarang udah baikan ya? Alhamdulillah, Oma. Udah sehat. Kami permisi dulu ya. Ya, hati-hati ya. Iya, Oma. Cinta kemana ya? Kok nggak kelihatan? Tante Cinta, kok Tante Cinta ngumpetnya cepet banget sih? Dion, Dion, kamu lagi apa? Lagi main petak umpet sama Tante Cinta? Iya, Ma. pantesan Tante Cinta nggak kelihatan. Kalau gitu Dion cari Tante Cinta sampai dapat. Semangat ya. Ayo cari Tante Cinta sampai Tante dapat. Cinta. Udah, matanya udah enakan. Sekarang bisa ngeliat jelas kan? Sorry mas, sorry. Saya juga nggak lihat ini barusan. Anda yang waktu itu ketemu di bandara kan? Aneh banget ya kita bisa ketemu lagi kayak gini. Iya, aneh banget ya. Tapi yang lebih aneh lagi sih, dari 2 kali kita ketemu, Mas ini kayaknya lagi kena masalah deh. Waktu itu kan lengan Mas berdarah.
Ini tadi hampir ketabrak truk. Malahan masnya sampai mau mukulin saya gara-gara ngiranya saya orang lain. Kayak lagi nyari orang. Masnya polisi ya? Apa detektif? Waktu itu kan saya udah jelasin profesi saya apa. Saya itu dokter. Iya sih. Tapi kayaknya situasi yang Mas alamin tuh terlalu ekstrim kalau buat ukuran seorang dokter. Emang ada kejadian apa sih, Mas? Lagi ada masalah ya? Ceritanya sih panjang sih. Ya saya kan sebagai dokter ya. Saya punya tanggung jawab buat pasien saya. Dan orang yang saya kejar itu, dia itu udah memperlakukan salah satu pasien saya dengan buruk. Saya Arya. Farhan. Mbak? Tante Cinta. Tante. Kenapa sayang? Tante Cinta gak ada di rumah, Mah. Maksudnya Tante Cinta jago banget ya ngumpetnya sampai kamu gak ketemu sama Tante Cinta. Bukan begitu, Ma. Dian udah cari di semua sudut rumah. Tapi Tante Cinta udah gak ada di rumah. Pak Indra, Bisusi, Pak Indra, semuanya ke sini. Iya, Bu. Mana yang lainnya? Bu. Itu. Iya, Bu. Coba kalian cari Cinta. Katanya Cinta nggak ada di rumah. Cari sampai ketemu. Dengar, sampai ketemu. Baik, Bu. Baik. Ya, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu, Anda asli Jakarta kan? Buat sekarang sih saya udah pindah ke Jakarta. Tapi sebelumnya saya tinggal di Padang, persisnya di Mentawai. Tunggu. Anda asli Mentawai? Kebetulan tuh. Kemarin tuh saya sempat kerja di sana, buka klinik di sana. Oh. Iya, tapi kalau saya sih keluarga aslinya di Jakarta. Terus sekarang saya lebih memilih untuk tinggal di Jakarta. Karena saya juga nggak mau jauh-jauh dari keluarga dan anak saya. Mas Arya ini dokter umum atau dokter spesialis? Kebetulan saya itu dokter spesialis anak. Oh. Kalau saya tadinya fotografer, Mas. Tapi setelah pindah ke Jakarta, sekarang saya kerja di medical representatif buat alat-alat kesehatan dan juga peralatan operasi. Oh ya, tapi kalau Anda sendiri, kenapa pindah ke Jakarta? Ceritanya panjang sebenarnya. Mas Arya sempat tahu kan, beberapa waktu yang lalu ada kejadian kecelakaan pesawat dari Padang ke Jakarta yang akhirnya pesawatnya jatuh ke laut. Kebetulan tunangan saya itu salah satu penumpang pesawat itu. Sekarang buat ngelupain itu semua, saya mutusin buat balik ke Jakarta. Saya turut berduka ya. Cuman Anda nggak coba gitu cari tahu. Ya mungkin tunangan Anda itu masih bisa survive. Kemungkinannya kecil banget, Mas. Dan saya juga bukannya nggak berusaha. Saya udah berusaha nyari tunangan saya. Bahkan berminggu-minggu saya di lautan buat nyari tunangan saya. Tapi kata tim SAR, polisi, dan pihak maskapai, nggak mungkin ada orang yang bisa selamat dari kecelakaan pesawat kayak gitu. Tapi nggak tahu ya. Dalam hati saya tuh saya masih berharap kalau tunangan saya tuh sebenarnya masih hidup. Dan suatu saat tunangan saya bakalan kembali lagi ke saya. Saya cuma bisa berdoa. Semoga keinginan Anda tuh dikabulkan sama Allah. Amin. Onti Cinta. Onti. Cinta. Mbak Cinta. Mbak Cinta. Aduh, kemana Mbak Cinta? Mbak Cinta! Mbak Cinta! Mbak. Mah, di toilet juga gak ada, Mah. Mbak Cinta! Mbak Cinta. Bibi!
Gimana? Kita udah cari kemana-mana. Bu Cintanya nggak ada. Iya Bu, kita udah cari di halaman belakang, dapur, lantai 2 dan 3, tapi tetap Mbak Cintanya nggak ada Bu. Yaudah, sekarang cari lagi. Baik, Bu. Cepat. Aku harus kasih tau Mama. Halo Bu Ida. Kamu udah di mana? Ini lagi di jalan Bu. Lagi menuju tempat pembuangan sampah. Oke, cuma ngecek aja. Makasih ya. Dan bentar lagi, Cinta akan hilang dari muka bumi. Ma, Cinta hilang. Iya, Cinta udah cari, Dion juga udah cari, ART juga udah cari, kemana-mana nggak ada di rumah ini. Satpam pun juga udah dicari, tapi nggak ada. Apa aku hubungin Arya? Ya udah Mama kasih tau Om aja ya. Bentar ya. Mi. Astaga Mi, Cinta hilang. Apa? Bukannya Cinta tadi sama kamu sama Dion minta umpet? Iya Oma, emang tadinya tuh minta umpet. Tapi tiba-tiba Cintanya nggak ketemu. Udah dicari tapi nggak ada. Gimana ya Oma? Kamu cepet telepon Arya, suruh dia pulang. Bilang Cinta hilang. Iya Oma, oke. Yaudah, aku coba juga telepon juga ya Ma. Masa Cinta kabur dari rumah dan tidak ada satupun dari kalian yang lihat? Mau saya kuitat kalian semua? Maaf Pak. Kamu udah hubungin Arya belum? Udah Oma, handphonenya nggak aktif. Udah nggak bisa gini caranya. Ayo kita harus lapor ke polisi. Ayo Mas, nanti Cinta kenapa-napa. Ayo Ya udah, kamu coba hubungin Arya lagi. Ya. Iya Oma. Kalian cari sampai dapat. Apa-apaan sih? Gila aja kita mau lapor kehilangan Cinta itu ke kantor polisi. Gimana kalau polisi ngecek dan nemuin Cinta itu gimana? Kita bisa ikut terseret, Ida. Kamu pikir aku sebodoh itu apa? Laporin Cinta ke polisi. Itu kan cuma pura-pura di depan Mami doang. Cerdas juga kamu. Mas, ini kayaknya HP-nya Mas Arya. Tadi sempat jatuh di jalan makanya saya ambil. Kondisinya udah kayak gitu ya waktu saya ambil. Ya, udah rusak ini mah, udah nggak bisa nyala Mas. Gimana ya? Mas Arya mau telepon. Kalau mau telepon pakai HP saya nggak apa-apa kok. Boleh Mas? Iya nggak apa-apa, pakai aja dulu. Ya udah. Halo, Ma. Ini Arya. Handphone Arya rusak, jadi Arya pinjam handphone teman Arya. Gimana keadaan Cinta, Oma? Baik-baik aja kan? Kamu di mana? Cinta hilang. Cinta hilang, Oma? Kok bisa? Oma juga nggak tahu kemana dia pergi. Udah, kamu cepetan pulang ya, Nak ya. Yaudah. Arya pulang sekarang, Oma. Oke. Mas, semua baik-baik aja? Sorry Mas, saya harus buru-buru pulang sekarang. Makasih ya Mas ya. Oh iya. Oma, gimana ceritanya sih kok Cinta bisa hilang, Oma? Maaf, Mas Arya. Kami yakin Mbak Cinta tidak keluar dari pagar. Dan kami pastikan ke beberapa tetangga, Mbak Cinta tidak ada di luar. Oma juga nggak ngerti, kok Cinta bisa hilang begitu aja. Ini semua kan nggak masuk akal. Kemana Cinta? Gini. Kalau emang Pak Indro sama security lainnya yang nggak lihat Cinta keluar dari rumah, berarti Cinta itu masih di rumah. Yaudah kalau gitu kita cek seisi rumah, Oma. Astaga, Ria. Ini Citra, security, ART, dan juga termasuk Dion. Semua sudah cari ke sudut rumah, tapi Cinta tidak ada di rumah. Kamu tenang aja Arya. Mama dan Papa juga udah laporin kehilangannya Cinta. Ya kalau menurut Mama sih mungkin ingatannya udah balik lagi dan dia kabur dari sini. Jadi ngapain sih kamu khawatirin dia? Kamu tidak usah khawatirkan Cinta. Karena polisi sudah menjanjikan ke Papa mereka akan mengecek semua sudut CCTV semua jalanan di sekitar rumah kita.
kita bisa tahu kemana Cinta kabur. CCTV? Oh iya, Pak Indro, cek semua CCTV di rumah ini. Siap, Mas. Ayo cek. Mas Surya bodoh. Ngapain sih pakai sebut CCTV segala? Ini CCTV depan rumah kita, Pak. Arya jadi tahu kan Cinta dibawa sama truk sampah. Astaga, jadi Cinta dibawa ke truk sampah tadi. Pak, pause dulu. Iya, Pak. Saya mau catat nomor platnya. Kak Tirta, ada nomor aduan sampah nggak, Kak? Kayaknya ada deh, sebentar. Oke. Layanan aduan sampah? Betul, Pak. Iya, Pak. Saya mau nanya, kira-kira kalau daerah Pengasinan itu dibawa ke arah mana ya? Untuk daerah Pengasinan dari seluruh Jakarta dibawa ke pusat pengelolaan sampah di Jalan Bakti, Pak. Tapi rute mereka biasanya bisa diakses langsung di website kita, Pak. Makasih. Arya, Oma ikut Arya ya. Oma mau cari Cinta. Oma, terlalu bahaya kalau Oma ikut naik motor. Udah ya, Oma ya. Kamu hati-hati ya. Mami tenang aja ya. Aku dan Ida akan ikut Arya cari Cinta. Kalian hati-hati ya. Dari rumah Oma perkiraan udah 1 jam. Berarti sebentar lagi nih mobil truk nyampe nih di Jalan Ahmad Yani. Gua harus nemuin truk itu. Ya ampun Cinta, di mana kamu? Ya Allah, tolong lindungilah Cinta. Kenapa dia begitu peduli sama perempuan itu? Arya tuh nggak kayak kamu, Mas. Dia tuh super sensitif dan sentimental. Kalau kamu kan sangat fokus sama tujuan. Kadang aku selalu tanya-tanya, apa bener dia anak aku apa bukan sih? Mami, Mas. Udah jawab. Bilang kita lagi cari Cinta. Oke. Iya, Mi. Gimana Ida? Kalian sudah temukan Cinta? Belum, Mi. Kita masih cari-cari nih. Kalau gitu cari dia sampai ketemu. Kabarin Mami ya. Iya, kayaknya kita mau langsung aja ke tempat sampah itu cari Cintanya. Iya, segera. Cinta! Cinta! Cinta!
Cinta! Cinta! Cinta, kamu di mana? Pak, lihat, Pak. Anak kita, Pak. Bener-bener gila ya. Kok Arya mau terjun ke tempat sampah untuk menolong perempuan sampah seperti dia? Cinta! Cinta! Itu mobil yang bawa Cinta. Pak, berhenti, Pak! Cinta? Cinta? Cinta! Tolong! Tolong! Cinta? 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 Cinta, kamu aman? Ya? Ini aku Arya. Iya, kamu gak usah takut. Rencana aku untuk buang Cinta gagal lagi, Mas. Tenang aja, Mat. Aku mempunyai rencana lain untuk menyingkirkan perempuan itu. Hei, ada aku di sini ya. Ya, udah. Kita pulang sekarang, oke? Ayo. Halo, Oma. Bagaimana? Kamu udah temukan Cinta, Nak? Udah, Oma, udah. Alhamdulillah. Cinta sudah ketemu. Udah cepet segera bawa pulang ya. Iya, oke, Oma, iya. Mas. Ya. Arya, Cinta kenapa, Arya? Arya, kamu inget gak ya sama foto ini? Kamu tahu kan kalau aku itu cinta banget sama kamu. Tapi aku tahu mama kamu itu nggak setuju sama hubungan kita. Tapi aku nggak akan pernah menyerah. Asalkan kamu nggak pernah ninggalin aku. Aduh, Kat, Sarah, kamu itu gimana sih? Ini sudah 15 retake. Kamu lupa lagi ya? Iya, maaf ya. Ah, tuh, barusan dia udah ngomong lupa lagi. Udah mendingan ganti aja deh. Cari yang lain ya. Udah. Arya, aku mohon banget sama kamu, tolong jangan diganti ya. Pak, saya mohon banget. Saya janji, saya bakal berusaha yang terbaik. Kasih saya satu kesempatan lagi, ya. Lihat apa kamu?
Arya? Bagus ya, kamu bilang kamu gak kenal sama adik saya. Ini apa maksudnya? Kamu ada hubungan sama dia? Enggak Pak, saya sama Arya adik Bapak itu cuman teman sekolah dulu Pak. Kita nggak ada hubungan spesial apa-apa kok Pak. Dan maaf kalau misalnya saya pernah bohong ke Bapak kalau saya nggak kenal sama Arya waktu itu. Terus maksud foto ini apa? Kamu pegangan tangan sama dia, terus tatapan kamu sama Arya juga penuh cinta. Apa maksudnya? Enggak Pak, itu saya sama Arya lagi pementasan drama. Saya jadi Julietnya dan Arya jadi Romeo-nya Pak. Udah Pak, nggak usah marah-marah kayak gini. Kenapa? Bapak nggak percaya sama ucapan saya? Udah. Sekarang kamu ikut saya, bantuin saya ngetik surat penting. Ayo cepat. Nih Cinta, aku kasih kamu parfum aku. Kamu suka? Mbak, kayaknya ini masih ada bau sampahnya deh, Mbak. Enggak kok, ini kamu udah wangi banget, gak usah khawatir. Kamu percaya deh sama Mbak ya? Ya, makasih ya, Mbak. Iya. Arya? Cinta, gimana perasaan kamu sekarang? Kayaknya Mbak keluar dulu deh ya. Makasih ya, Mbak. Mas, maaf aku kayaknya nggak tahu bisa percaya lagi sama kamu atau enggak. Maksud kamu apa, Cinta? Ya, aku tahu awalnya keluarga kamu kelihatan baik, care, perhatian sama aku. Tapi aku sadar semenjak kejadian tadi, walaupun aku di rumah kamu, aku tetap dalam bahaya, Mas. Kamu bilang aku dibawa sama kamu jauh-jauh ke sini, menjaga aku dan biar aku aman. Tapi apa yang terjadi? Aku tetap dalam bahaya kan? Tetap ada orang yang nyakitin aku. Kayaknya kita nggak bisa bareng deh, Mas. Aku nggak bisa ada dalam hidup kamu. Cinta, tapi aku mau kamu ingat satu hal, ya. Orang yang paling peduli sama kamu, sayang sama kamu, itu cuman aku, Cinta. Aku nggak peduli sama keluarga aku. Yang aku peduli itu cuman kamu. Kamu nggak lagi bohong sama aku kan, Mas? Aku nggak pernah bohong sama kamu. Ya udah. Hei, sekarang kamu istirahat dulu, ya. Oke. Aku terpaksa bohong sama kamu. Apa yang aku ucapkan itu barusan cuman sebagai dokter ke pasien aja. Maafin aku ya, Cinta. Kok bisa kejadian kayak gini sih di rumah kita, Pak Indra? Bisa-bisanya ada orang yang masuk dan menculik Cinta. Maafkan kami, Pak Arya. Kami lengah. Saya nggak tahu siapa yang udah kerja sama pelaku ini. Maupun itu Mama, Papa, Kak Citra, saya nggak peduli. Saya akan bikin orang yang udah kerja sama pelaku itu masuk ke penjara secepatnya. Arya, apa tuduhanmu itu nggak berkelebihan? Oma tahu kamu sangat peduli dengan keselamatannya Cinta. Tapi nggak mungkin juga lah dari keluarga kita yang melakukan itu. Bisa jadi
penjahat-penjahat itu tracking kamu sama Cinta sampai nemuin alamat rumah kita. Coba kamu pikirkan lagi, nak. Atau bisa jadi Cinta itu bukan korban, tapi dia pelakunya. Dia penjahatnya. Lihat aja, sikapnya aneh banget kan? Tiba-tiba meledak lah nggak jelas. Nggak sopan lah sama papa kamu. Itu kan aneh. Masa kamu belain dan peduli sama dia terus sih? Mama yang aneh. Mama bisa bedain gak sih? Pelaku sama korban. Saat Arya ketemu sama Cinta, Cinta itu kasihan banget, Ma. Dia itu udah diperlakukan gak baik sama orang jahat. Cinta itu tanggung jawab aku, Ma. Dan aku sendiri yang akan lindungin Cinta. Dan mastiin Cinta baik-baik aja, Ma. Dan aku rela, Ma. Pertaruhkan nyawa aku buat Cinta, Ma. Mas Arya. Mas. Maafin aku ya, Mas. Aku sempat ragu sama kamu tadi. Kamu pegang kata-kata aku ya, Cinta. Nah, aku akan ngelindungin kamu. Kamu gak usah khawatir. Benar-benar bodoh. Apa yang ada di otak Arya sampai dia mau berkorban untuk perempuan itu? Aku tidak tahu apa yang dipikiran Arya. Kamu tenang aja. Aku punya rencana cadangan. Iya, nanti akan dicek kembali ya, Bu. Oke. Hah? Oma telepon. Nanti dikirimkan hari Selasa ya. Hai Oma Ida. Halo, cucu Oma yang cantik. Kamu masih suka telepon Papa? Udah 2 hari ini, Papa nggak telepon-telepon Putri, Oma. Apa dia sibuk ya, Oma? Putri kangen banget sama Papa. Oh, kasihan. Kamu jangan sedih kayak gitu ya, sayang ya. Bentar lagi kamu akan ketemu Papa loh. Emang Putri nggak tahu kalau Papa udah ada di Jakarta? Hah? Papa di Jakarta, Oma? Di rumahnya Oma? Iya dong sayang, ini kan juga rumah Papa. Ya mungkin Papa kamu lagi sibuk banget kali. Tapi kamu jangan khawatir ya, kita kan mau bikin surprise buat Papa. Wah, ini bagus tuh, Oma. Kenapa Putri nggak kepikiran ya? Iya sayang, Oma janji akan rahasiain kedatangan kamu. Tapi asal kamu juga nggak bilang sama Papa dan sama Mama ya. Siap, Oma. Putri gak bakal bilang ke siapa-siapa kok, Oma. Tapi Putri ke sana sama siapa ya? Apa sama Mama? Ya terserah kamu mau datang sama siapa. Mama juga nggak apa-apa kok. Oma tunggu ya di rumah ya. Bye. Bye, Oma. Percuma kamu suruh Putri datang. Papa lihat aja. Rencana Mama akan berjalan dengan lancar. Ngapain kamu pegang handphone Mama? Ayo kita ke rumahnya Oma. Putri, besok aja ini Mama lagi meeting, lo lagi banyak kerjaan. Nggak, aku maunya hari ini. Ya udah. Ya udah Mama kabarin Oma Ida dulu. Ma, jangan dikasih tahu Mama. Itu untuk surprise. Ya udah, kamu ganti baju dulu.
Putri datang. Aduh gawat ini. Jangan sampai Putri ketemu sama Cinta. Papa, papaku tersayang. Papa di mana? Papa dengarkan? Itu suara yang akan menjatuhkan bom di rumah ini. Papa nggak sabar untuk melihat bom itu meledak, Ma. Papa di mana? Ini Putri, Pak. Mas, itu ada yang panggil nama kamu? Udah. Kamu nggak usah mikirin itu. Biar aku yang cek. Sekarang kamu tidur dulu. Oke, kamu tidur ya. Aku yang cek. Putri. Putri, papanya datang. Putri, papa kangen banget sama Putri. Papa, kok papa ke Jakarta nggak hubungin Putri? Papa jahat, ih. Papa hubungin Putri, kok mungkin Putri yang lupa? Papa, Putri kangen banget soalnya. Papa juga kangen banget sama Putri. Tinggal tunggu waktunya bom ini akan meledak. Cinta pasti bakal stres. Siapa anak kecil ini, Mas? Cinta, apa kamu ingat sesuatu pas ngeliat malaikat kecil ini? Kalau Cinta nggak dapat jawaban dari pertanyaan aku itu, kondisi Cinta pasti bakalan lebih buruk. Aku harus ngomong apa ya sama Cinta? Ayo Cinta, kamu harus panik. Panik sekarang, ayo. Kenapa dia belum kambuh juga penyakit mentalnya? Harusnya saat ini panik attack dia kambuh. Aku benar-benar gak ingat apapun, tapi siapa anak kecil ini, Mas? Ini Putri, Cinta. Putri. Putri siapa, Mas? Karena aku benar-benar gak ingat apapun. Bahkan kilasan-kilasan memori apapun tuh gak ada tentang Putri, Mas. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan juga siapa perempuan itu? Ngapain coba dia nanyain soal anak aku? Cinta pasti syok banget kalau tahu Putri anaknya mantan istrinya Arya. Yang dia tahu selama ini Arya itu pacarnya. Sama sekali dia nggak tahu soal masa lalu Arya. Mas Arya, perempuan ini siapa? Ngapain dia nanya-nanya soal Putri? Salma, berani-beraninya kamu bicara seperti itu sama cucu saya ya? Oma. Setelah kamu hancurkan hidupnya Arya, sekarang kamu tanya siapa dia? Hah? Kalau kamu ingin tanya, tanya sama Oma. Biar Oma yang jawab. Dia adalah cucu menantu Oma. Tunggu. Jadi kamu udah punya perempuan baru? Cukup, Salma. Di sini ada Putri. Biarin aja Putri denger, biar sengaja. Kalau papanya itu bawa perempuan baru. Pergi kamu Cinta dari sini. Pergi. Malah harus pergi dari sini. Apapun yang terjadi. Kamu bukan lagi istrinya Arya. Jadi jangan ikut campur. Oh, apa jangan-jangan kamu sengaja bawa aku sama Putri ke sini supaya melihat perempuan baru kamu ini? Stop. Mas, aku benar-benar nggak tahu siapa perempuan ini dan siapa anak ini, Mas. Tolong siapapun yang ada di sini kasih tahu aku siapa mereka sebenarnya, apa yang terjadi, Mas. Putri ini anak aku, Cinta.
Dan perempuan yang ada di samping kamu itu adalah mantan istri aku. Cinta, kamu ketemu Arya, mereka sudah pisah. Kenapa gak ada yang ngasih tahu aku soal ini? Kenapa aku harus tahu dengan cara kayak gini? Kenapa, Mas? Cinta, aku nggak mau ngasih tahu kamu dengan cara seperti ini. Cuman aku nggak tahu kondisinya bisa jadi kayak gini, ketemu sama Selma di sini, aku nggak tahu. Terus kenapa di saat aku mulai percaya sama kamu, hal besar kayak gini kamu nggak ceritain sama aku? Kenapa? Aku nggak ada niatan apa-apa buat nyembunyiin ini semua ke kamu. Aku nyari waktu yang tepat buat ngasih tahu ke kamu semuanya. Karena kan waktu itu kondisi kamu masih lemah. Aku nggak mau kamu kena panic attack atau koma lagi, Cinta. Kamu itu anak yatim piatu. Nggak punya keluarga. Sekarang aku jadi ragu sama semua yang kamu ceritain ke aku soal identitas aku. Cinta, hei Cinta, kamu tenang dulu ya. Hei Cinta. Cinta, sekarang kamu butuh minum obat ya, biar kamu tenang. Kamu jahat sama aku, kamu jahat sama aku. Cinta, aku nggak jahat sama kamu. Cinta, sama aku, kamu jahat sama aku. Cinta. Putri, Putri. Apa, tante itu siapa kan yang marah-marah? Putri, nanti Papa jelasin ya, kamu tunggu di sini ya. Oke? Mbak Cinta! Arya, kejar Cinta cepat. Cinta! Cinta! Pak, tadi Mbak Cinta pergi lari keluar rumah. Kok Bapak biarin dia pergi sih, Pak? Saya udah orangnya, Pak. Kemana dia pergi? Yuk, Oma, mendingan kita langsung kejar dia aja, Oma. Yuk. Sana yuk. Titip ya. Rencana kita berhasil, Pak. Sebaiknya dia pergi jauh sekalian dan jangan kembali ke rumah ini. Cinta! Cinta, kamu jangan bikin khawatir kayak gini. Kamu nggak ada tempat tujuan, Cinta. Cinta! Aduh, Oma. Cinta belum juga kelihatan, Oma. Gimana ini, Oma? Aduh, Cinta, kamu di mana sih, Nak? Aduh, Arya juga nggak kelihatan. Harus sama siapa lagi aku percaya? Putri ini anak aku, Cinta. Dan perempuan yang ada di samping kamu itu adalah mantan istri aku. Tolong ya Allah. Tolong kasih tahu aku siapa diri aku sebenarnya. Data-data yang dipunya Mala pasti bisa jadi kunci buat ngebongkar semua masalah yang ada. Bisa jadi banyak bukti soal musuh Mala selama ini. Perusahaan Agung Surya Food. Udah belum, Net? Kita harus balikin akunnya Mala sekarang. Tenang aja, Mas. Aku bisa kok. Tunggu aja. Aku akan bekerja selesain ini semua. Pertama, verifikasi awal dulu. Setelah step awal sudah, baru aku bisa selesaiin ini semua. Habis itu masih berapa lama lagi? Beberapa menit lagi. Oh, udah mau hujan lagi. Cinta belum ketemu lagi.
Cinta, kamu ketemu Arya, mereka sudah pisah. Aku nyari waktu yang tepat buat ngasih tahu ke kamu semuanya. Karena kan waktu itu kondisi kamu masih lemah. Aku nggak mau kamu kena panic attack atau koma lagi, Cinta. Tolong beri aku petunjuk ya Allah. Sepertinya ada orang yang sudah masuk akun ini. Hah? Siapa? Lu bisa lacak orangnya nggak? Akan aku coba. Aduh Oma, lihat Oma langitnya. Langitnya udah mulai gelap Oma. Bentar lagi mau hujan. Gimana ini Cinta? Kasihan dia. Cinta belum juga ketemu. Duh, Oma jadi khawatir, Oma bingung jadinya Citra. Cinta! Cinta! Udah gerimis lagi. Cinta di mana ya? Cinta! Ya Allah Oma, hujannya makin deras Oma. Duh, gimana nih ya? Cinta belum juga ketemu. Pak, cepet Pak, kita harus nemuin Cinta Pak. Ya Bu, siap Bu. Cinta! Cinta! Aku ngerasa pernah ke tempat ini. Tapi sama siapa? Dan kapan aku datang ke sini? Cinta! Cinta! Cinta!